membahas mengenai keberagaman masyarakat atau masyarakat majemuk. Nah, kita tahu ya, kalau keberagaman itu pastinya ada perbedaan di dalamnya. Nah, perbedaan pada masyarakat majemuk ini ternyata bisa menciptakan konflik dan pertikaian karena begitu banyak perbedaan. Tapi ternyata bukan hanya konflik dan pertikaian saja loh yang bisa tercipta dari perbedaan pada masyarakat majemuk ini. Contohnya seperti manfaat. Kira-kira kayak gimana ya manfaatnya? Aku bangga dan gandrung pada pemuda Indonesia. Gagah perkasa sebagai orang Aceh, pandainya orang Minang, ayu kemayunya orang Solo, tegarnya orang Sulawesi. Kita juga pernah mengalami masa Irian Barat yang mati-matian diperjuangkan kembali ke pangkuan Indonesia. Kita sekarang hidup di dunia dongeng dan kenyataan. Dongeng sebagai sesuatu yang indah berupa impian untuk mempersatukan Indonesia. Kenyataannya, tahun 1945, dongeng tentang persatuan dan kesatuan bukan omong kosong dan sudah menjadi nilai-nilai yang membudaya. Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman, kutipan yang tadi kakak bacakan adalah pidato dari Insinyur Soekarno tentang keberagaman Indonesia. Menurut beliau, Indonesia dengan berbagai macam karakteristik budayanya merupakan sebuah potensi budaya, potensi kekuatan dalam membangun kemandirian bangsa. Terbukti dengan Indonesia yang mampu mengesampingkan berbagai macam perbedaan yang dimilikinya untuk melawan penjajah pada tahun 1945. Nah, oleh karena itu, menurut Insinyur Soekarno, perbedaan dan segala macam karakteristik budaya itu seharusnya bisa kita lihat sebagai sebuah potensi kekuatan dalam membangun kemandirian bangsa bagi masyarakat majemuk. Nah, teman-teman, keragaman budaya dan kemajemukan bangsa ya seperti yang digambarkan di pidato Insinyur Soekarno tadi merupakan modal membangun bangsa ya. Tapi bagaimana nih cara membangun bangsanya itu dengan berbagai macam karakteristik kebudayaan yang dimiliki Indonesia? Salah satu caranya adalah dengan menjadi daya tarik pariwisata. Kalian kan tahu ya kalau Indonesia ini budayanya sangat banyak. Seperti tradisinya juga banyak sekali. Ada tari-tarian, kemudian ada upacara, ritual, dan segala macamnya. Nah, Indonesia yang menjadi daya tarik wisata ini atau daya tarik pariwisata tentunya akan menambah devisa negara. Kenapa? Karena banyak turis atau wisatawan yang berdatangan. Turis atau wisatawan. Nah, turis atau wisatawan yang berdatangan ini nantinya akan menjadi tabungan bagi Indonesia melalui devisa negara. Nah, teman-teman, salah satu contoh dari kebudayaan Indonesia yang menjadi daya tarik bagi wisatawan adalah Dieng Culture Festival. Nah, Dieng Culture Festival, dari namanya aja seharusnya kalian udah tahu nih, Dieng Culture Festival diadakan di Dieng. Dieng Culture Festival merupakan parade tahunan yang mengangkat kebudayaan asli Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2010. Nah, parade ini sejak tahun 2010 hingga sekarang masih terus dilakukan setiap tahunnya. Kenapa? Karena sejak awal dijadikan untuk bahan publik atau pariwisata, ternyata dia dapat menarik para wisatawan sehingga banyak banget nih yang datang dan mengunjungi festival tersebut. Nah, awalnya Dieng Culture Festival ini merupakan tradisi atau budaya mencukur rambut 10 anak gimbal di dataran tinggi Dieng atau yang kita sebut dengan ruatan. Jadi awalnya di Kabupaten Banjarnegara ini ada tradisi mencukur rambut anak gimbal. Kemudian tradisi ini dilihat sebagai potensi budaya oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu dibuatkanlah sebuah festival gitu setiap tahunnya. Kenapa sih bisa menjadi daya tarik? Karena pada festival ini saat dilakukan iring-iringan atau prosesi arakan dari rumah ketetua adat ke Candi Arjuna itu diiringi dengan berbagai macam tradisi Jawa, contohnya dengan alunan gamelan Jawa, kemudian ditambah dengan atmosfer dingin Dieng pada malam hari, itu semakin menambah keindahan festival ini. Oleh karena itu setiap tahunnya dan hingga sekarang masih banyak nih orang-orang yang datang untuk melihat Dieng Culture Festival. Atau kalau kalian sendiri gimana nih? Mau datang nggak? Ditambah lagi sekarang Dieng Culture Festival ini sudah dicampuri dengan dipadukan dengan kebudayaan modern seperti adanya festival musik jazz setelah melakukan
prosesi ruatan. Wah, keren banget kan teman-teman? Selain dari Dieng Culture Festival, ada lagi nih budaya-budaya yang ternyata dapat menarik daya tarik wisatawan. Salah satunya seperti upacara ngaben di Bali. Kemudian ada lagi juga Jember, apa nih? Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval. Dan masih banyak lainnya. Atau kalau misalnya kalian tahu juga ada tarian upacara atau upacara tarian di Sentani, Papua. Itu juga menarik wisatawan untuk datang setiap tahunnya. Nah, budaya-budaya seperti inilah yang mampu menjadi modal membangun bangsa melalui devisa negara itu. Nah, selain sebagai daya tarik pariwisata tadi dan menambah devisa negara, ada lagi nih manfaat keberagaman dan masyarakat majemuk yang dapat kita lihat. Yang pertama, atau dari tadi yang sudah kita bicarakan, bisa kita bilang, kita simpulkan deh, kalau manfaat keberagaman ini, yang pertama adalah sosial budaya lebih beragam. Nah, nih, sosial budaya lebih beragam. Sosial budaya di sini itu maksudnya seperti yang tadi ya, tradisi, adat istiadat, cara berperilaku, sikap, dan segala macamnya di Indonesia ini sangat banyak. Kalian mungkin butuh waktu 1 tahun kalau kalian, atau lebih ya, kalau kalian mau menelusuri semua tradisi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yang paling penting, kita belajar bagaimana caranya untuk toleransi dan menghargai sesama. Namanya juga kita hidup dalam perbedaan, tentunya kita harus sangat bekerja keras nih untuk dapat toleransi di masyarakat. Kemudian manfaat lainnya adalah untuk ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan maksudnya bagaimana? Maksudnya yang tadi, sebagai modal ekonomi. Kan kalau misalnya banyak wisatawan yang datang, otomatis kita juga, atau negara kita juga memiliki tabungan devisa juga banyak kan? Nah, jadi ada 3 nih, sosial budaya yang lebih beragam, toleransi, dan ekonomi pembangunan. Tapi sebenarnya ada satu manfaat yang sangat amat penting nih yang harusnya kita lihat dari keberagaman dan masyarakat majemuk ini, yaitu adalah nih yang paling penting kakak kotakin putih, ini kebenaran itu atau kebenaran tidak dimonopoli oleh satu orang atau satu kelompok. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kebenaran atau kekuasaan di Indonesia jadinya tidak dimonopoli atau tidak dipegang oleh satu orang secara terus-menerus, melainkan bisa dari berbagai macam sudut pandang yang ada nih adik-adik. Nah, mudah banget kan kalian untuk memahami manfaat keberagaman atau kemajemukan di Indonesia ini. Ternyata meskipun kita melihat perbedaan itu kadang buruk karena bisa menyebabkan pertikaian, ternyata ada juga loh manfaat yang begitu banyak dari masyarakat majemuk. Kira-kira apalagi ya manfaat masyarakat majemuk yang bisa kalian temukan di masyarakat? Nah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Kak Setia, sebelumnya kita sudah mempelajari ya kemajemukan masyarakat sebagai objektivitas. Nah, selain ada manfaatnya, ternyata kemajemukan masyarakat ini juga dapat menciptakan masalah sosial ekonomi yang berangkat dari pertikaian dan perbedaan yang ada di masyarakat. Pertanyaannya, seperti apa ya fenomena ini? Nah, pernah nggak sih kalian mendengar istilah The Vicious Circle of Poverty atau lingkaran setan kemiskinan? Setan, miskin, tapi tenang-tenang, kita bukan membicarakan mengenai hal-hal yang horor. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai The Vicious Circle of Poverty ini, kita akan lihat dulu nih fenomena yang ada di kota-kota. Kalian pernah nggak sih lihat gedung-gedung pencakar langit yang ada di perkotaan? Bagus ya, tapi coba kalian lihat lebih teliti. Di balik gedung-gedung tinggi tersebut, ternyata masih ada loh pemukiman kumuh ataupun pemukiman yang boleh dibilang tidak layak untuk ditempati. Nah, pemukiman kumuh ini biasanya adalah bangunan semi permanen yang terbuat dari kardus ataupun seng. Nah, bangunan semi permanen ini biasanya terdapat di belakang gedung-gedung pencakar langit itu, menempel dengan pagar belakangnya, ataupun di bantaran sungai kota. Selain itu,
tak jarang juga pemukiman kumuh ini ada di kolong jembatan ataupun di jalan layang. Maksudnya di kolong jembatan jalan layangnya ya. Nah, pemukiman kumuh ini biasanya saling menempel satu sama lain, sehingga terlihat sangat padat dan fasilitasnya kurang memadai. Nah, teman-teman, pemukiman kumuh ini merupakan pemukiman yang kurang layak untuk ditempati. Kenapa? Karena pada pemukiman kumuh ini terdiri dari bangunan semi permanen. Kemudian biasanya jalanan-jalanan yang ada di pemukiman kumuh ini terbilang cukup sempit dan banyak lubang atau kurang baik. Kemudian sanitasi dan drainase yang ada pada pemukiman kumuh juga biasanya buruk. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat pemukiman tersebut rawan tertular penyakit atau rawan dengan penyebaran penyakit. Selain itu, lokasinya yang biasanya ada di bantaran sungai juga rawan untuk terkena banjir. Apalagi kalian tahu kan, Jakarta itulah tanahnya cukup rendah permukaannya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, bangunannya tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Seperti yang tadi kakak jelaskan. Nah, teman-teman, pemukiman kumuh ini ternyata menunjukkan kalau di perkotaan juga terdapat golongan masyarakat miskin. Meskipun kalau kita dengar kata kota, pasti kita identiknya dengan hal-hal yang glamor, mewah, kemudian mall-mall, belanja, dan segala macamnya. Tapi kita jangan menutup mata kita. Kita juga harus perhatikan nih, kalau ternyata di perkotaan terdapat golongan masyarakat miskin. Kok bisa ya ada golongan masyarakat miskin? Nah, itu akan kita bahas nanti. Sekarang, pertama kita bahas dulu nih, kalau golongan masyarakat miskin ini, mereka itu cenderung hidup dari pekerjaannya di bidang atau di sektor informal. Sektor informal itu apa? Sektor informal adalah unit-unit usaha kecil yang tidak terorganisir. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti PKL atau pedagang kaki lima, kemudian pekerja kasar, kayak misalnya tukang bangunan, kemudian petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang bekerja pada sektor ini cenderung akan sulit mengalami kenaikan dengan cepat. Kenaikan dalam apa? Kenaikan dalam kelas sosialnya. Mengapa? Karena biasanya sektor informal ini, kalau yang bekerjanya bukan berwirausaha ya, seperti pedagang kaki lima, misalnya dia bekerjanya dengan ada atasannya dan dia digaji atau diberi upah, kenaikan upahnya itu cukup lama, sehingga membuat dia untuk mengalami peningkatan dalam kehidupannya itu juga cukup lama. Nah, teman-teman, pemukiman kumuh ini kan yang menunjukkan kalau di perkotaan juga terdapat golongan masyarakat miskin. Nah, kalau kita lihat, golongan masyarakat miskin ini memiliki perekonomian yang cukup rendah. Nah, rendahnya perekonomian golongan masyarakat ini membuat mereka cukup kesulitan untuk mengakses pendidikan maupun akses kesehatan. Berbeda dengan golongan masyarakat kaya yang ada di perkotaan. Tingginya perekonomian golongan masyarakat kaya tentunya memberikan kemudahan bagi mereka untuk mengakses pendidikan maupun kesehatan. Nah, bagi masyarakat miskin ini atau golongan masyarakat miskin, mereka masih harus berpikir keras ketika mereka ingin mendapatkan akses pendidikan ataupun akses kesehatan. Kenapa? Karena untuk makan sehari-hari saja mereka cukup sulit, apalagi untuk menjangkau hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman, golongan masyarakat miskin yang berpikiran kalau daripada sekolah mendingan cari uang saja gitu, itu membuat mereka terjebak pada situasi atau kelas sosial mereka yang saat ini, misalnya seperti tetap berada pada golongan masyarakat miskin. Kenapa? Karena salah satu cara individu ataupun kelompok dapat naik kelas sosialnya adalah melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu sebenarnya penting. Berbeda dengan masyarakat golongan kaya. Mereka akan sangat mudah untuk meningkatkan kekayaannya lebih dan lebih. Nah, kondisi masyarakat miskin yang tetap miskin karena terjebak pada pemikiran yang berpikir lebih baik cari uang karena untuk makan saja susah, dan kondisi masyarakat kaya yang semakin hari mereka malah justru bisa semakin memupuk kekayaan, inilah yang kita sebut dengan the vicious circle of poverty, atau dapat kita katakan
Kalau yang miskin tetap miskin dengan berbagai macam kesulitan yang mereka alami seperti sulit akses pendidikan, sulit akses kesehatan, dan yang kaya justru semakin kaya karena mereka dengan mudahnya untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan maupun kesehatan. Nah, the vicious circle of poverty ini merupakan contoh dari kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena ini akan berhubungan sekali nih dengan gejala sosial ekonomi atau gejala ekonomi di masyarakat. Jika pendapatan masyarakat kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, maka akan memunculkan berbagai macam masalah sosial. Tapi masalah sosialnya di sini yang berhubungan dengan ekonomi ya. Misalnya seperti pengangguran, kemudian ada lagi kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah sosial ini semuanya berhubungan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan juga. Nah, kesenjangan sosial ekonomi ini sebenarnya juga bagian dari kesenjangan sosial. Apa sih kesenjangan sosial itu? Nah, kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan di masyarakat dalam mengakses kebutuhan hidup yang menciptakan perbedaan yang cukup mencolok. Apanya yang tidak seimbang? Maksudnya seperti ada golongan masyarakat kaya dan ada juga golongan masyarakat miskin. Yang tidak seimbang dan terlihat mencolok adalah ketika mereka mencoba untuk mengakses kebutuhan hidupnya. Misalnya seperti tadi, ada akses kesehatan dan juga akses pendidikan yang cukup berbeda. Nah, teman-teman, sekarang kan kalian sudah belajar nih kesenjangan sosial ekonomi sebagai objektivitas. Kalian tahu nggak sih kenapa kesenjangan sosial ekonomi ini dapat menjadi objektivitas seperti kemajemukan masyarakat? Karena kesenjangan sosial ekonomi ini berangkat dari interaksi dan hubungan di masyarakat. Meskipun pada akhirnya akan menciptakan masalah ya. Nah, oleh karena itu, kita dapat nih meneliti kesenjangan sosial ekonomi melalui sudut pandang sosiologi. Kira-kira apalagi ya contoh dari kesenjangan sosial ekonomi sebagai objektivitas yang bisa kalian temukan di lingkungan kalian? Tapi tahukah kalian kalau ternyata kesenjangan sosial ekonomi ini tidak hanya terjadi di perkotaan saja, melainkan terjadi se-Indonesia. Wah, bayangin tuh, se-Indonesia loh. Nah, faktanya pada tahun 2015 menurut World Bank, Indonesia menjadi negara yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi cukup besar. Kira-kira apa ya faktor yang mempengaruhi terjadi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia? Oke teman-teman, Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berjuang untuk menekan angka kemiskinan di negaranya. Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan, sejak tahun 2000 hingga 2017, Indonesia mengalami peningkatan sekiranya setiap tahunnya itu 4% dalam PDB atau Produk Domestik Bruto. Nah, kalau kalian tahu, PDB ini adalah nilai pasar barang dan jasa suatu negara. Nah, dari PDB yang meningkat ini rata-rata tiap tahun 4%, membuat Indonesia dapat menurunkan angka kemiskinannya. Terbukti sejak tahun 1999, angka kemiskinan Indonesia yaitu 23,43% berubah hingga atau hampir setengahnya dari 23,43% menjadi 10,12% pada tahun 2017. Wah, hebat nggak tuh? Angka kemiskinannya turun setengahnya. Nah, tapi angka kemiskinan yang menurun ini justru berbanding kebalik dengan data dari World Bank pada tahun 2015. Menurut World Bank, meskipun Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan, tetapi di Indonesia kesenjangan sosial ekonominya justru meningkat pesat sejak tahun 2000. Wah, kenapa bisa begitu ya? Padahal angka kemiskinannya turun, tapi kenapa justru sebaliknya kesenjangan sosial ekonominya ini meningkat? Nah, kesenjangan sosial ekonomi yang meningkat ini dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin. Nah, jadi dapat kita lihat, meskipun angka kemiskinannya menurun, tapi ternyata jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia ini meningkat. Nah, teman-teman,
Angka kemiskinan yang menurun, tetapi jumlah penduduk miskinnya bertambah ini semuanya karena perekonomian yang ada di Indonesia hanya dinikmati oleh 20% penduduk terkaya yang ada di Indonesia. Nah, 20% penduduk terkaya ini adalah orang-orang yang memiliki pendapatan bersih mulai dari 52,6 juta rupiah. Kemudian mereka biasa mengeluarkan uangnya atau menghabiskan uangnya dalam sehari itu mulai dari 160.000 hingga 1.600.000 rupiah. Untuk apa? Untuk hal-hal seperti makan, kemudian transportasi mereka atau hal-hal hiburan mereka dalam seharinya. Nah, kenapa 20% penduduk terkaya ini yang menikmati perekonomian di Indonesia? Karena mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi. Sehingga ketika mereka lulus, mereka dapat dikatakan sebagai pekerja profesional atau pekerja ahli. Yang nantinya mereka akan masuk pada sektor-sektor formal yang ada di negara kita. Berbeda dengan masyarakat 80% umumnya, atau tadi kan 20% penduduk terkaya ya, berarti ada lawan ini. Lawannya ini, kebanyakan dari masyarakat Indonesia ini memiliki pendidikan yang masih cukup rendah. Pendidikan yang rendah ini membuat mereka terjebak pada pekerjaan dengan gaji yang rendah juga, seperti yang tadi sudah kakak jelaskan. Mereka terjebak pada sektor informal. Mereka bisa berwirausaha dengan berjualan menjadi pedagang kaki lima atau unit-unit usaha kecil, ataupun mereka bekerja dengan orang lain tapi pada sektor informal, misalnya seperti menjadi petugas kebersihan, atau misalnya jadi tukang bangunan, atau misalnya menjadi buruh, dan lain segala macamnya. Nah, selain daripada masyarakat-masyarakat yang tinggal di perkotaan dan bekerja di sektor informal, masyarakat dengan pendidikan rendah ini juga cenderung berada pada masyarakat di daerah pedesaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di masyarakat pedesaan dengan di perkotaan ini memiliki perbedaan kecepatan dalam pembangunannya. Kalau di perkotaan kita lihat, di sana ada berbagai macam fasilitas pendidikan, mulai dari pendidikan yang boleh dikatakan dengan standar Indonesia sampai yang standarnya luar negeri. Nah, sedangkan di pedesaan atau bahkan di daerah pinggiran, untuk mendapatkan pendidikan aja mereka itu cukup sulit. Nah, hal ini yang membuat mereka akhirnya bekerja dan terjebak pada sektor informal. Kemudian, terjebaknya mereka pada sektor informal ini juga membuat mereka hanya mendapatkan upah segitu-segitu aja, dan seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, kenaikan upah mereka itu cukup lambat. Nah, jadi kenapa meskipun angka kemiskinannya turun, tapi kok jumlah penduduk miskinnya malah meningkat, sehingga menciptakan kesenjangan sosial ekonomi? Ya karena itu tadi, balik lagi, ternyata perekonomian di Indonesia ini dinikmati oleh 20% penduduk terkaya. Oh ya, kakak lupa nih, 20% penduduk terkaya ini nih ya, disebut dengan kelas konsumen. Nah, kelas konsumen ini adalah orang-orang yang cukup penting perannya bagi Indonesia karena mereka dapat menyumbang pajak negara yang cukup besar, sehingga angka kemiskinannya turun. Nah, teman-teman, seperti yang tadi kakak jelaskan, terlihat ya kalau ada perbedaan antara penduduk di desa atau masyarakat di desa dengan di kota. Atau kita bisa katakan terdapat kesenjangan sosial ekonomi antara di desa dengan di kota. Seperti yang tadi tuh, pembangunannya di desa cukup lambat, di kota cukup cepat. Kemudian di desa cenderung masyarakatnya bekerja pada sektor informal, sedangkan di perkotaan sektor formal. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya justru menyebabkan di perkotaan terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang semakin tinggi. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena masyarakat yang ada di desa cenderung melakukan urbanisasi ke kota atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dengan harapan mereka ketika di perkotaan nantinya akan mendapatkan atau memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata tanpa skill yang mereka punya, tanpa pendidikan, kemudian mereka pindah ke daerah perkotaan, justru mereka akan terjebak lagi di situasi sektor informal tersebut. Nah, hal-hal tadi itu, teman-teman,
ternyata boleh dikatakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial ekonomi. Jadi kalau kita simpulkan nih, yang pertama, faktornya adalah ketidakmerataan pembangunan, sarana dan prasarana, serta pembangunan manusia antara di desa dan di kota. Manusia di sini maksudnya pembangunan mentalnya ya, kan kebanyakan kayak yang golongan masyarakat miskinnya mentalnya sudah tertanamkan gitu ya, kayak menjadi kultur bagi mereka, daripada saya sekolah, lebih baik saya bekerja, misalnya seperti itu. Justru itu sebenarnya pemikiran yang keliru di masyarakat. Harusnya mereka. Kemudian yang kedua, rendahnya mobilitas dan mental tradisional masyarakat. Nah, ini sama seperti yang tadi kakak jelaskan. Harusnya masyarakat apa ya, lebih peduli akan pendidikan. Kemudian yang ketiga, hancurnya industri kecil rakyat akibat dimonopoli oleh pengusaha bermodal besar. Maksudnya gimana nih Kak? Maksudnya, bagi para masyarakat yang bergerak di sektor informal dengan mereka melakukan wirausaha sebagai PKL atau pengrajin kecil ya kan, kalau yang produk-produk Indonesia gitu, itu mereka terkadang terkalahkan oleh kayak barang-barang yang branded yang sudah cukup terkenal di Indonesia gitu, sehingga akhirnya mereka tidak ada yang beli atau mungkin sepi dan akhirnya harus gulung tikar. Dan yang terakhir, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tanpa diimbangi kesiapan SDM atau sumber daya manusia hingga menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita. Kalian tahu kan? Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak, kurang lebih 200 juta jiwa. Nah, ditambah lagi penduduk di Indonesia ini angka kelahirannya juga cukup tinggi. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusianya itu sendiri juga nantinya akan menyebabkan Indonesia memiliki penduduk yang banyak tetapi tidak bisa menikmati perekonomian. Jadi kan kayak useless seperti itu. Nah, tadi itu 1 sampai 4 merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial ekonomi. Yang akhirnya kesenjangan sosial ekonomi ini cukup besar dan mereka saling berkaitan satu sama lainnya seperti mata rantai. Kira-kira gimana ya cara untuk memutus mata rantai tersebut dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada di Indonesia? Nah, gimana tuh teman-teman? Coba kalian pikirkan ya.